yang lain kan kerja juga Kasih sama tahu, kayak Mbak, gue. Mbak kasih tahu gitu. Oh maksudnya Iya, dia kan bisa dengar. Kan bisa dengar. apa? Iya, dia buat saya yakin dia dengar. Tapi jangan gitu, biasanya kalau ada yang jatuh celaka. Kasihan. Maksudnya gimana sih? Maksudnya Ya, gimana sih? iya, gue paham. Ini, kalau emang dia lebih tahu dong mana orangnya yang nantangin. Misalnya kalau memang gue salah, harusnya dia jangan kayak gitu. Takutnya teman-teman gue keserimpet, dia nggak bisa Jatuh, kerja, iya. ya kan? Ya seharusnya tadi dia juga nggak masuk ke badan gua dong. Ya bukan, maksudnya jangan nyari siapa yang Kalau misalnya dia masuk ke badan gua bisa terluka. Kalau gua yang jatuh gimana? Ya, makanya Kalau gua dia kan- masuk gua berantem sama lo gimana? Tahan emosinya, makanya jangan kepancing. Enggak, gue jadi kepung aja. Oke, Jangan kepancing deh. udah terusin aja. Kalau kerja kami di sini juga kerja semua. Calling down dulu ya sebentar ya. Calling down dulu sebentar. Kita udah diacak-acak nih, oke? Kayak tadi Diki sama Sarah hampir berantem. Itu bukan pengaruh dari kalian loh, itu pengaruh dari luar. Wisnu bisa tolong temenin Sarah dulu sebentar. Oke. Pemirsa, tadi kita sempat melakukan pembuktian bersama dengan Bella juga. Tadi Bella sempat merasakan juga kan ya, bahwa memang di sini banyak sekali makhluk-makhluk atau sosok-sosok, dan salah satunya tadi yang Bella rasakan itu tangan ketemu tangan. Iya, tangan ketemu tangan. Kemudian itu ada satu sosok lagi yang masuk ke tubuh Sarah dan sempat jadi chaos sedikit, tapi kita coba lerai ya karena nggak mau, karena syuting juga kita baru mulai. Itu yang terjadi di lapangan, benar? Iya benar. Ya, Bella saksinya. Iya saksi. Oke, kita akan mencoba ke depan karena tadi Bella merasa ada suara ketawa dan juga tangisan samar-samar, ya. Sering ya? Iya. Tapi memang pos di depan Di pohon depan beringin yang kedua tadi. memang ketawanya memang lebih sering ya energinya ya. Oke, yuk kita ke depan, let's go. Oke, pemirsa Memburu Misteri, sekarang kita udah balik lagi ke pohon beringin yang paling besar di kawasan rumah ini. Kita kesini karena memang Bella yang merasakan, Bella yang mendengar suara itu. Mungkin kita akan melakukan pembuktian sekali lagi di dekat pohon ini. Karena tadi juga waktu pas kita ngecek ke pohon yang pertama, Sarah melihat ada sebuah gerbang ya. Iya. Gerbang, tanda kutip gerbang gaib yang sebenarnya nggak bisa dilihat dengan kasat mata gitu. Gue minta terus sekarang kita lakukan pembuktian sekali lagi. Bella tadi yang mau ke sini ya, yang mau ke arah sini. Tadi Bella mendengarnya apa? Suara apa? Suara ketawa. Heeh. Terus yang pas kita di sana suara nangis. Oke, jelas banget ya. Iya. Bella ikhlas ya. Bella nggak usah takut. Ada kita di sini semua. Ini seperti ada yang turun dari itu ya, pohonnya. Bella sudah mendengar nama? Enggak. Cuman merhatiin doang. Perhatiin, Heeh. melihat Di depan tuh kayak ada merhatiin aja. Boleh minjem tangan kamu sebentar? Tangan yang mana yang kuat, kanan. Oke. Ini ada pendulum. Bukan kamu yang gerakin kan? Oke. Fokus lagi. Ajak komunikasi lagi, Bel. Aku merasa keganggu. Oke, ini gerak lagi. Oke, kamu kerasa digerakin sama mereka? Tangan kamu kerasa kan? Udah yuk, kita tutup ya. Dia kayak cuma di depan aku terus ngeliatin gitu gue. Ikutin. Ikutin. Bella. Oke pemirsa, tadi Bella masih coba untuk berkomunikasi, tapi ketika dia udah ikhlas sekarang dia seperti tertidur. Ini yang di pohon ini bukan? Atau yang di belakang? Bisa bicara nggak? Ini Bella kayaknya masih nahan deh. Kita duduk ini. Berat banget. Berat banget. Tadi suara dari mana tuh? Dari dalam rumah. Ada yang kayak ngelempar batu ke atap. Hah? Wah. Nggak apa-apa. Batu. Nanti belum beres dulu nih. Sebentar. Apalagi waktu pada saat kamu pingsan tuh kamu seperti dibawa kemana tau nggak sebenarnya?
Enggak, Ingat nggak? kayak di ban bruk gitu, kayak ada yang dorong jatuh gitu. Tapi sosok yang paling jelas tadi kamu lihat adalah sosok yang di Depan pohon. soalnya tadi waktu si Bella nanya pakai kalung tadi itu pendulum itu, kamu nggak suka ya sama saya? Itu pendulumnya goyang. Iya, goyang. Iya kenceng banget. Iya, kamu ngerasain kan? Iya dari ujungnya tuh udah berat. Dari ujungnya, betul ya? Dari ujung tangan kamu kan? Iya itu berat. Oke, ya udah kita coba berdiri dulu bentar. Kita minta kamera normal sebentar. Tadi ini apa ya? Apa sih, ada apa sih tadi? Batu lagi tuh. Ini yang dari Atas pohon. dari pohon tadi. Ini dari mana tadi munculnya? Tiba-tiba di sini. Jatuh aja. Oh jatuh. Oh, ada jatuh dulu. Mau lihat nggak? Bella mau rasain? Oke. Oke, kita masuk dalam rumah dulu aja ya. Oke, kita masuk dalam rumah dulu. Pemirsa Memburu Misteri, sekarang ini kita sudah berada di depan rumah gadang ini. Tadi kita sudah mengitari kebun yang ada di sini. Dan sebelum kita masuk, mungkin kita lebih baiknya kita minta izin sama yang jaga di sini, dan juga mungkin ada informasi yang harus disampaikan juga sama beliau. Boleh? Narasumber kita di mana? Pak siapa? Oh, ini. Ini dia nih. Oke. Assalamualaikum Pak. Dengan Pak siapa? Waalaikumsalam, Pak Yatman saya. Pak Yatman. Oke, ini bintang tamu kita juga Pak. Halo Pak Yatman, Sarah. Oke, Pak Yatman boleh tahu nih ada cerita apa sih sebenarnya di rumah gadang ini? Kenapa? Ini kan rumahnya kalau saya lihat berada dalam perumahan. Tapi kenapa harus ada predikat angker di tempat ini? Ya, sebenarnya ini pohon kan tujuannya ditanam kanan kiri, satu di yang pemiliknya buat rindang-rindang. Pertama nanam pohon itu di pohon sebelah, Ya. beringin yang sebelah Dia kiri. memang ya. lebih besar, benar. Itu Pohon yang kedua yang dulu tadi pernah dipotong kambing. Jadi 2 kepala kambing dibungkus kain kafan, taruh diletakin di sana. Gitu. Bentar, itu untuk apa ya? Ya itu kalau untuk apa saya kurang paham, tapi tujuannya seperti itu. Oke, selain cerita itu mungkin ada beberapa kerabat-kerabat orang-orang warga sini yang melapor juga apa gimana? Nah, kalau warga sini kemarin pernah ada keamanan gitu ya, dia kan sakit, jatuh gitu, itu stroke gitu ya. Kalau menurut saya sih mungkin penyakit tua gitu. Karena penyakit, ya, oke. karena penyakit, tapi dia bilang enggak. Begitu ditanya ke orang pintar, orang yang lebih tahu, katanya di rumah enggak ada. Tapi terima nggak kalau misalnya Pak Yatman yang jaga di sini akhirnya tempat yang Pak Yatman jaga ini akhirnya ada predikat angker? Kalau gitu? menurut saya sih itu memang sebenarnya sering terjadi di orang-orang luar sana gitu. Kayak pocong dari sini terbang ke sana gitu kan. Terus ada kayak tadi apa namanya? Kuntilanak atau cewek, dia kemarin berkuar-kuar gitu ya, coba kayak apa, saya bilang jangan nantang, nanti kalau udah lingsir wengi atau jam 12 ke sana, nanti dengan sendirinya dia akan muncul, dia akan kabur. Dam? Kok ada ya? Adam? Mana ya? Adam? Oh nggak ada ya, kemana ya? Adam? Adam? Kamu kenapa, Adam? Kamu kenapa? Apa? Kunti, Pak. Boleh kita sambil masuk ke dalam ya? Sambil jalan boleh nggak? Sambil jalan boleh, Pak? Ceritanya. Iya, silakan. Ngap ya ini langsung tekanannya kuat banget. Iya, jadi kita ke dapur dulu gitu Pak kali. Boleh, boleh. Ya dapur itu Dap- sana. Di mana dapur? Ini kita
kita bisa ke dapur dulu. Terus ada cerita apa lagi Pak? Tadi kan Bapak sempat membahas mengenai ketika jam 12 ke atas Lengsir Wengi itu Pak. Kemarin kan pernah ada teman-teman main ke sini gitu ya, termasuk orang-orang yang berkunjung. Nah, di sini nih pas jam 12 malam hari Jumat, terus dia pas di sini nyalain HP, terdengar lagu Lengsir Wengi itu tadi. Gitu. Begitu ditanya-tanya, ternyata emang dia lagi kangen sama ibunya gitu. Jadi sesuai ke kejadiannya dulu pernah ya mama. Jadi kalau dia ada cowok yang datang gitu, maaf jangan sentuh saya, jangan sentuh saya. Kenapa? Begitu ditanya, saya benci sama laki, saya benci sama orang laki. Berarti sosok itu masuk ke tubuh orang yang datang ke sini atau sosok itu menampakkan wujudnya dalam bentuk manusia? Ini gue agak bingung sebenarnya. Jadi kadang-kadang bisa masuk ke tubuh seseorang atau kadang-kadang bisa terdengar suara aja gitu. Jadi mau coba nggak pembuktian? Mau coba nggak? Itu pernah terjadi. Mau kita coba nggak? Mau pembuktian di ruangan ini Pak? Ya di ruangan ini. Bella boleh sini, duduk sini. Coba. Yuk. Oke, kita mau coba setel lagu Lengsir Wengi atau gimana? Aku coba nyanyi aja deh. Mau kamu coba nyanyi dulu? Coba. Oke, kalau gitu kita akan melakukan pembuktian. Mungkin gue minta night shot. Kita mulai dari sekarang. Lengsir wengi sliramu tumeke sirna ojo tangi gonmu kulit awas jo ngetoro aku lagi bang wingo jin setan kang tak utusi dadya sebarang waja lelayu sepe. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa bicara? Bisa bicara? Nggak tahu namanya siapa? Assalamualaikum. 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 Jangan. Iya ya, oke, kamu yang pegang, kamu yang pegang. Dia nggak suka dipegang sama cowok, kamu yang pegang. Assalamualaikum. Keluarin Sar, keluarin Sar, keluarin Sar. Keluarin. Keluar. Gue masih belum tahu. Udah aku. Ya Allah. Lo dapetin apa tadi? Mau kuburan dengan nama. Kenapa? Mau kuburannya pakai nama. Mau kuburannya pakai nama? Kuburannya di mana? Kuburannya di mana? Dia ngasih tahu? Gue minta nama dulu. Dia nyebutin namanya siapa? Enggak, depannya N. Depannya N. Depannya N. Ini tuh yang merkosa dia tuh masih ada hubungan. Maksudnya orang yang dia kenal. Jadi dia materi perkosa. Lebih tepatnya dibunuh sih.
keluarganya mencari dia karena dipikirnya dia hilang. Berarti sampai detik dia meninggal, keluarga belum Nggak nemuin. tahu. Saya meninggalnya di sini atau di tempat lain? Nggak jauh dari sini kayaknya. Jadi dia ditinggalnya itu belum meninggal sebenarnya, dalam keadaan sekarat. Pokoknya tadi tuh ngelihat posisi badan dia kayak kan begini ya. Dia kasih gambarnya, jadi kayak dia melek terus kayak redup terus gelap gitu. Pak pernah mendengar cerita seperti ini sebelum ya Pak? Ya sebenarnya sering sih, hampir setiap orang itu ceritanya hampir sama. Jadi dia pernah diperkosa, habis itu dibuang, mayatnya belum ditemukan, emang belum pernah dikubur. Dia lagi mencari-cari di mana ibunya, terus sama cowok dia benci sekali, saking traumanya. Bella nyaksiin sendiri kan? Iya. Pak Ye, Bapak ceritain, ya kan tadi ceritanya kan cuma sedikit dong tadi kan. Ternyata sosok ketika yang kita panggil dengan lagu Lingsir Wengi ini menceritakan bagaimana flashbacknya dan dibenarkan oleh narasumber kita. Oke, mungkin Bella ada lagi pengen ngecek ke ruangan mana? Atau mungkin dari Bapak mungkin kira-kira kita enaknya kemana nih Pak? Karena kan Bapak yang jaga sini, mungkin banyak orang yang pernah datang ke sini atau... Ya, ini tadi kembali ya maaf ya, ini satu dapur ya, tadi udah ada sosoknya dan ada ceritanya dengan fakta itu yang nyata. Nah ini habis dari dapur saya akan mengajak ke kamar yang satunya lagi, yang paling ujung sana di belakang. Oke, boleh yuk kita Jadi, kesana. menurut cerita orang ada gede tinggi gitu. Oke, yuk. Nah, tadi kan pas kita lagi posisi di dapur, kita lagi coba ngelakuin Ya, pembuktian. melakukan pembuktian. Terus tadi kan Wisnu berdiri di sini kan sama beberapa tim. Terus tadi gue sempet bilang nanti coba digambarin sama Wisnu. Ya kan cuman Wisnu nggak in frame. Terus tadi Wisnu cerita, "Nu tadi pas gue panggil kemana?" Iya gue tadi mau masuk menolongin Sarah tadi, cuman dia ada yang narik kru ke sini. Ada yang narik dia. Enggak, bukan gue nanya ada kru yang narik dia. Jujur siapa yang narik? Ini jadi ribet loh. Gue mestinya tadi Wisnu Mau masuk ke dalam kan? Mau masuk tiba-tiba ada yang narik. Kemana kanan? Ke sana. Bang, kemana? pas gue mau jalan ke sana gitu, loh. Ini siapa ini? Kemana lu? Sini nih. Ini Sumpah. Pak, ini siapa? Ini narik nih. Wih, kaget gue. Iya, iya. Narik. Iya. Itu lagi narik gue ya. Pak, tadi Wisnu ini kan juga tim kita juga nih. Ya, Belum kenalan ya. Iya, Jadi Man. ada suatu sosok yang narik dia ke sini.